insektisida atau pestisida kimia, kemungkinan besar hama akan resisten. Untuk itu sesekali harus kita gunakan juga pestisida organik. Sebelum kita petik, perlu diketahui bahwa sebenarnya keseluruhan tanaman ini, baik itu daunnya, batangnya, itu mengandung racun. Hanya saja yang paling banyak tetap berada di bagian buah. Ini adalah solusi bagi teman-teman yang ingin menekan biaya perawatan tanaman buah, khususnya lagi alpukat, di mana nanti dengan adanya buah ini cukup murah dan bisa dikatakan gratis karena jarang sekali difungsikan. Jumpa lagi dengan kami di channel bibitbuahku.com. Di video kali ini kami sedang berada di bawah pohon, bukan alpukat, melainkan buah bintaro. Dan buah bintaro ini nanti rencana akan kita petik, akan kita gunakan, yang nantinya akan kita gunakan sebagai bahan insektisida nabati. Ini adalah solusi bagi teman-teman yang ingin menekan biaya perawatan tanaman buah, khususnya lagi alpukat, di mana nanti dengan adanya buah ini cukup murah dan bisa dikatakan gratis karena jarang sekali difungsikan. Ini biasanya jatuh dan digunakan untuk mainan anak-anak, namun nanti kita akan petik untuk kita jadikan insektisida, dan hama itu tidak resisten karena ketika kita terus-terusan menggunakan insektisida atau pestisida kimia, kemungkinan besar hama akan resisten. Untuk itu sesekali harus kita gunakan juga pestisida organik, insektisida organik atau nabati. Meskipun pengalaman kami untuk insektisida atau pestisida organik seperti ini tidak langsung membunuh, melainkan butuh waktu bertahap lah. Ini nanti yang akan kita coba mengolah buah bintaro ini untuk kita gunakan, seperti apa efeknya dan berapa lama efektivitasnya. Dan nanti kita petik satu persatu. Sebelum kita petik, perlu diketahui bahwa sebenarnya keseluruhan tanaman ini, baik itu daunnya, batangnya, itu mengandung racun. Hanya saja yang paling banyak tetap berada di bagian buah, dan yang lebih mudah kita olah nanti adalah bagian buahnya. Nama lain dari buah bintaro yaitu Carbera. Kenapa Carbera? Karena memang kandungan terbanyaknya itu adalah carberin, yang dimana senyawa carberin ini sangat bagus untuk menghalau hewan atau serangga yang menyerang tanaman kita. Selain carberin sebenarnya ada senyawa lain, yaitu ada flavonoid, tanin, steroid, saponin, kemudian juga ada alkaloid. Alkaloid dalam buah ini bersifat repellent, kemudian mampu mengganggu. Repellent ini dia mengusir, jadi dengan aromanya atau mungkin dengan rasanya itu hama akan terusir. Kemudian juga bersifat toksik atau beracun. Yang ketiga yaitu bersifat antividen. Antividen itu apa? Yaitu dimana senyawa tersebut mampu merusak jaringan pencernaan atau mengganggu jaringan pencernaan serangga, yang akhirnya nanti serangga lama-kelamaan tidak ada nafsu makan, atau mungkin lebih tepatnya lambungnya rusak dan akhirnya mati. Itu sedikit terkait buah bintaro tersebut. Nanti kita petik satu persatu. Setelah kita petik, bagaimanakah cara mengolahnya? Sebenarnya ada 4 cara mengolah buah bintaro. Yang pertama yaitu kita rebus. Ada video yang pernah menjelaskan lebih lengkapnya, mungkin bisa kita cantumkan di kolom komentar atau di pojok kanan video ini, di mana ada beberapa tambahan bahan lain seperti tembakau, kemudian bawang putih, di mana itu buah direbus. Buah bintaro ini direbus. Dan buah yang bagus adalah buah yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Itu bagus sekali. Kalau yang terlalu tua itu biasanya agak susah karena bagian dalamnya itu seperti batok kelapa atau sabut. Nanti kita rebus selama 30 menit. Namun
dengan cara ini itu biasanya ada beberapa senyawa yang menguap, jadi ada banyak senyawa yang terbuang. Cara yang kedua yaitu dengan cara buah dicacah, kemudian di blender dan direndam dalam air selama 24 jam. Itu ketika di blender. Namun ketika Anda tidak punya blender atau mungkin agak sayang ketika blender nanti digunakan untuk memblender buah Bintaro ini, maka bisa hanya dicacah sampai halus, kemudian nanti kita rendam selama 48 jam dan kita ambil airnya. Nah, cara yang keempat ini cara yang paling bagus, yaitu dengan cara buah dicincang, kemudian dihaluskan. Setelah dihaluskan, kemudian di blender, kemudian disaring, yaitu dengan cara diperes, dan kemudian diekstrak dengan larutan etanol. Nah, ini cara yang paling cepat dan bisa dikatakan efektif. Namun bagi orang awam seperti kita yang tidak tahu seperti apa takarannya, kemudian bagaimana cara mendapatkan larutan etanol, saya kira cara ini kurang efektif. Mungkin bisa dengan cara direbus atau dicincang, itu lebih efektif. Dan kita petik semua buah yang ada di sini karena memang buah di sini itu tidak pernah digunakan. Tadi juga ada ibu-ibu yang tanya, ini untuk apa Mas? Kami sampaikan bahwa ini untuk kita gunakan uji coba sebagai insektisida. Dan ibu-ibu warga sini sangat tertarik. Wah, nanti kalau berhasil kami diajari Mas, karena kami juga punya sawah yang dimana hamanya cukup banyak. Itu semoga nanti bermanfaat dan kita share juga di YouTube, termasuk juga di warga sini jika nanti berhasil. Untuk pembuatannya ini rencana kita dengan cara di blender. Jadi ini kita cacah-cacah kecil-kecil, yang penting nanti bisa masuk ke blender biar blender tidak terlalu kerjanya terlalu keras, untuk mempermudah kerja blender. Kemudian setelah di blender, setelah kita cacah, kita blender dan kita rendam selama 24 jam. Sebenarnya langsung dicacah kecil-kecil bisa, tapi nanti saat pemblenderan tanpa blender itu direndam selama 48 jam atau 2 hari. Ketika muda ini bisa kita cacah mudah seperti ini ya. Jadi yang muda ini lebih bagus, lebih enak pengerjaannya juga, blender juga nanti kerjanya lebih enak. Seperti mangga muda, kalau yang masih muda seperti ini. Kalau yang tua nanti seperti ini. Jadi sudah ada serat-serat seperti kelapa, agak susah, enggak apa-apa, dan nanti kita blender. Seharusnya menggunakan pisau yang lebih besar untuk yang sudah tua seperti ini. Saat pembuatan seperti ini, karena memang ini sifatnya beracun, usahakan menggunakan kaos tangan atau alat seadanya agar tidak langsung bertemu dengan kulit tangan. Ini kita masukkan. Kita gunakan blender kecil karena memang kita untuk uji coba, jadi yang kita butuhkan hanya sedikit. Kemudian kita kasih sedikit air agar nanti mempermudah pemblenderan. Kita tutup. Kita masukkan hasil ini blenderan ke dalam wadah apapun untuk kita diamkan selama kurang lebih 24 jam.
Dan ini kita tutup, nggak usah rapat-rapat, kita rendam selama 24 jam. Boleh kita tambahkan air karena nanti kita akan saring hasil dari rendaman ini. Dan nanti kita coba seperti apakah efektivitasnya hanya dari buah Bintaro ini tanpa ada tambahan apapun, apakah mampu membunuh hama termasuk serangga-serangga. Dan ini setelah didiamkan sekitar 3-5 hari berubah warna menjadi hitam seperti ini. Dan ini jika ditutup rapat-rapat bisa meledak. Salah satu buktinya ini bagian tutupnya itu sudah pecah. Dan ini sudah menggelembung kemarin, padahal ini tanpa ada fermentasi. Langsung saja, karena ini jika kita diamkan akan mengental, bahkan jika terlalu lama bisa seperti jelly. Dan kita saring dulu. Ini kita saring dulu, boleh menggunakan alat apapun. Kita ambil airnya saja karena nanti untuk sprayer jadi harus benar-benar bersih, maksudnya tidak ada ampas, dikhawatirkan nanti menyumbat sprayer. Kita tekan-tekan dan kita peras. Usahakan pakai kaos tangan karena ini takutnya nanti Anda lupa kemudian makan sesuatu, karena bagi manusia juga bisa beracun. Kita ambil dan kita peras untuk lebih. Ini bisa gunakan kain kasa atau kain apapun yang kira-kira tidak terlalu rapat. Kita menggunakannya insect net ini karena ini kita ada sisa insect net dan kita gunakan untuk penyaring. Ini kita coba peras. Jangan lupa setelah menyentuh kita harus cuci tangan dengan bersih. Nah, ampasnya bisa kita taburkan di bawah di polybag atau di bawah pohon, yang nantinya bisa juga untuk insektisida bagian bawah. Dan kita coba masukkan ke dalam botol untuk kita gunakan sedikit demi sedikit. Aromanya seperti tetes tebu. Ini nanti kita gunakan untuk pestisida atau insektisida nabati untuk menghalau atau membunuh hama-hama serangga terutama. Itu saja dari kami terkait buah Bintaro, dan ini pohonnya. Bagi Anda yang tertarik untuk membuat insektisida nabati bisa coba, atau yang pernah coba bisa tulis testimoninya di kolom komentar. Dan sekian, jika menurut Anda video kami bermanfaat silahkan klik. Jika menurut Anda video kami kurang bermanfaat silahkan dislike. Jangan lupa subscribe dan tulis komentar ada di bawah ini. Ini bibit buahku, mana bibit buahmu? Ini dia buah Bintaro.